Nggak ada dingin dikit nih. Belakang ada dingin kok. Jangan anginnya yang keluar, dinginnya kalau bisa. Pakai cincau 6 kilo. Alhamdulillah. Ya Rob, niat baik, pengen tahlil mulai jam 9. Buang air hampir 6 kali fotokopi. Soalnya udah begitu tuh buru-buru di jam 11. Pakai jam tangan, kayak jam tangan dijepret, krek. Nyantel, just nyantel di jam tangan. Dia kali sampai 12 menit. Dua ambil gunting war, potong-potong. Jangan saat. Kalau dipotong Rani minjem bakal nikah nggak bisa. Lucu, boleh. Coba tekan 12 menit bu. Tidur dari jam 6 lewat sedikit, bangun jam 8 kurang. Akhirnya Rob dah niat ya Rob, minta maaf Rob, niat mutahlil nggak jadi, ntar malam aja Rob, nggak, waktu nggak memungkinkan. Ini sih lebih dari hari-hari biasa nih, nggak ada pahalanya yang datang nih. Allahumma nggak ada pahalanya, sayang amat ya. Kenapa bisa Anda katakan nggak ada pahalanya? Anda datang hanya sekedar nama Mi'raj. Udah umumnya Mi'raj, Maulid identik sama makanan buat orang lapar. Udah umum Maulid, Mi'raj punya kesamaan dengan orang-orang lapar. Saya nggak pernah ngajar jamaah saya laki perempuan tua muda membiasakan lapar makan. Wajib punya sifat ketahanan. Itulah Ramadan. Dari tahun ke tahun mendidik di luar sadar manusia. Makanya yang beriman dan berharap dari pelaksanaan bulan suci Ramadan dapat ganjaran pahala dan ampunan Allah Ta'ala. Tanpa iman, tanpa harap. Ramadan baru 1 bulan, 1.000.000 tahun Allah Ta'ala berikan buat kamu untuk laksanakan Ramadan. Tetap kau dengan perutmu tak pernah bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Kamu adalah perut, perut adalah kamu. Pengaruh yang enggak ada pahala tadi menjalar kepada peringatan-peringatan keagamaan. Maulid, Mi'raj, Nuzul Quran, Muharram, semua makan. Karena prinsip orang Islam sudah menjurus kepada kehinaan dan tidak ada yang memberitahu bahaya berbuat hina karena lapar dibiasakan makan. Maka itu jadi nilai tambah buat orang yang enggak menghendaki Anda maju dalam hidup melalui agama. Nah, ini dia orang Islam nih. Apa bagaimanapun kamu, tetap kematianmu, perut, kasih mereka makan. Setelah kenyang dia ngantuk, bunuh dia dengan caramu. Pantang orang berilmu lagi soleh dalam iman, soleh dalam pemberitahuan, melaksanakan sesuatu hanya diukur dengan perut, des, lapar. Tidak ada. Itulah nasib orang-orang lapar. Merata ibu, Maulid, Mi'raj terutama sekali. Semua kemek, semua makan. Lebih hina lagi orang Citayam bu. Kok yang namanya makan, Maulid, Mi'raj, ada makan. Itu ratusan manusia, tidak kurang 600. Di daerah Mulai Nasri itu 600 manusia. Tidak kurang saya lihat di mobil. Ya Allah ini orang kesian ya Rab. Maaf saya nggak bicara kemiskinan ya. Saya bicara nilai agama. Saya nggak pernah menghina orang. Kecuali agama memberitahukan untuk mendidik manusia. Jangan sampai mereka dihinakan. Hanya karena keadaan. Ya Allah, selalu bisa diam. Ini dia. Lepas, jangan kasih nasi. Baru mereka menghindar dari keberuntungan hidup melalui agama. Bener. Nggak mau, nggak ada nasi, nggak mau. Nggak rame, nggak ada nasi. Nggak enak, soalnya nggak ada nasi. Nggak enak. Ada kebuli, enak dikit. Kebanyakan. Kayak cicak. Ya, ibu ya. Dan itu saya latih semua orang yang kebuli majelis ilmu bersama saya. Uangnya saya minta. Haram gue kasih lo makan. Dari uang kamu. Tidak ada. Itu saya punya kerjaan begitu. Dan alhamdulillah berhasil. Bukan karena saya. Karena saya tidak mengikuti perut saya. Saya latih murid untuk tidak makan dalam lapar selalu. Saya pun bicara dalam keadaan lapar. Dan ketika ada makanan, saya menghindar untuk saya makan. Dilihat oleh jamaah demikian keadaannya. Jadi saya melarang pun sebelumnya saya telah lebih dulu melaksanakan apa yang saya larang. Terjadilah apa yang terjadi. Banyaknya sekilas saya lihat tambahan tidak kurang sekitar 80 orang. Itu orang-orang lapar. Agama bukan itu. Majelis BW
biang wanita. Bukan itu dasarnya. Satu hal yang wajib diingat, yang bimbing Anda adalah aku, bukan makhluk biasa. Yang bimbing kalian adalah aku, bukan manusia asal. Kalau saja anak orang asal, tidak akan kalian Allah Ta'ala gerakkan untuk datang dengan derita, diminta, keluar ongkos, pulang pergi, keringetan, pulang, lepek, sampai di rumah, buang-buang air. Ingat Bu, yang bina ibu, yang didik ibu, yang doain ibu, bukan makhluk asal. Ingatin tuh omongan, sampai mati. Tapi semua teringat, kalau tangguhkan berjalan kau beri. Ada calon pengantin? Harus nggak ada? Tan banget. Kalau giliran dikatain nggak pernah ada, giliran dipuji ada orangnya. Begitulah nasib orang Citayam, Bu. Yang penting nyohor, yang penting nyohor, meskipun utang di sana sini. Ya Rabb, capek ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على من وين الجميع ثم الفاتحة على من وين الجميع ثم الفاتحة على من وين الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على منابه جميع الحاضرين والحاضرات بهذا النهار المبارك من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة ثم الفتى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة ثم الفتى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا البناويها ثم الفتى وصولا روحي سيدي وسندي ومعتمدي وقدوتي ومربي روحي أستاذي ووالدي المرحوم المغفور له العرب بالله الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن القادر السقاف ثم فتى منوابه خصوصا سيدتي ووالدتي أمي المرحومة المغفور لها الحاجة بركة بنت أحمد الثاني وكل من انتسب إليهما ثم فتى منوابه جميع السادات الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الفهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يا عالم بي بالفاتحة يا ربي افتح مقفل قلبي واملؤ
بأسرار الله ya Rabbi ya alim bihali. Salah ulang lagi yang tadi. Salah yang tadi. Ulang lagi 3 kali pada yang terus. Jadi goblok nggak tahu angka. Salah tuh barusan. Ulang lagi yang barusan apa itu? Biya alim bil Fatihah ya Rabbi iftah mugaffal qalbi wamluh bi asrarillah ya Rabbi ya alim bi bil Fatihah ya Rabbi iftah mugaffal qalbi wamluh bi asrarillah ya Rabbi ya alim bihali ilmuk yughni an su'li anta alam bimuradi fa'atini ya Rabbi su'li ya Rabbi ya alim bihali ilmuk yughni an su'li anta alam bimuradi fa'atini ya Rabbi su'li ya Rabbi ya alim bihali ilmuk yughni an su'li anta alam bimuradi fa'atini ya Rabbi su'li alaika ya Rasulullah wa alikal anjumi zuhri salatullah salamullah fil anwari wa zulami Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin fa'atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa satraka fid dunya wal akhirah أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد عبد الله صادق الأمين وعلى آله
وصحبه أجمعين سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين على وصحبه سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas keberadaan Anda sekalian. Terima kasih banyak atas nikmat yang Allah berikan dari Allah Ta'ala, kita tetap dalam kesadaran. Terima kasih banyak yang mudah-mudahan bacaan demi bacaan sejak kita hadir pada pagi hari ini sampai siang hari ini, kiranya tidak Allah Ta'ala batalkan pahala, hajat, segala urusan yang mendatangkan kebaikan buat kita semua. Terima kasih banyak kepada orang-orang yang dengan sifat ketulusannya, dengan cara derita yang mereka alami, yang demikian amat sangat dahsyat, tapi tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala penderitaan sebagai penderitaan makhluk biasa. Terima kasih banyak kepada Allah Ta'ala yang sampai pada siang hari ini Allah Ta'ala kasih ibu dengan saya, sebagaimana saya katakan tadi, datang bukan untuk makan. Makan adalah sesuatu yang terpuji, tapi dibiasakan makan tidak pada saat yang dibenarkan caranya, itulah penyakit dan pembuka awal derita. Terima kasih banyak. Saya tidak Allah Ta'ala jadikan makhluk hina dengan tata ada ilmu yang saya pelajari dari orang tua dan orang-orang soleh, guru-guru saya. Tidak saya ajar ibu dengan kehinaan seperti yang ibu bisa saksikan selama ini. Terima kasih banyak. Ibu datang dengan segala bentuk peduli dan cinta yang Allah telah tanamkan melalui cara yang saya terapkan berkah orang-orang tua kita dan guru-guru kita yang pernah masa silam menanamkan kesadaran beragama melalui kepedulian mereka, menanamkan huruf alif ba ta dengan keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih banyak pada orang-orang tua kita yang ada maupun telah pulang rahmatullah, yang mereka tidak berharap banyak dalam kehidupan di dunia, melainkan harapan mereka anak-anak yang ditinggalkan berkeyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam hati dan tak tergoyahkan sampai keadaan dunia berubah dan Allah Ta'ala hancurkan. Kita tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang dari waktu ke waktu digusur oleh musuh dengan kekuatan uangnya, karena kita tak boleh melihat nasi lalu kita makan diberi sehingga kita lupa apa yang disampaikan. Alhamdulillah, masyaallah billah. Niat tahlil buat saya punya orang tua almarhum almarhumah Al-Walid Habib Abdurrahman Sugab bukan dibatalkan, keadaan nggak memungkinkan. Niat tahlil juga saya usulkan buat saya punya ibu yang kejam, ketus, sadis, semuanya diberikan kepada saya. Tapi seorang ibu yang demikian ketus, keji dengan perilakunya, dengan tentilannya, dengan bembengannya, melalui doa dan harapan yang terpuji dari cara yang diterapkan, membuahkan anak-anak sebagaimana yang masyarakat dapat menikmati dari berkah kedua orang tua saya. Terima kasih banyak kepada ibu yang tidak Allah Ta'ala cabut pengertian dan kesadarannya beragama untuk tetap menanamkan sifat kepedulian kepada anak-anak ibu laki perempuan, huruf-huruf Al-Quran, hayu Allah Ta'ala. Jangan sampai ibu pulang rahmatullah, ibu dalam siksa hanya karena urusan keseharian dalam roda kehidupan yang kita jalani. Terima kasih banyak kepada lingkungan yang masih mengingatkan kita akan butuhnya dan sesuatu yang tak ternilai dalam kehidupan, yakni ajarannya Rasulullah SAW. Sebab dunia sebagaimana yang kita lihat tetap bisa dibaca oleh orang-orang yang Allah telah bukakan hatinya karena harapan dan doanya dalam kehidupan, berharap keselamatan dalam hidup melalui
doanya kepada Allah Ta'ala dan munajat berharap syafaat Rasulullah, di mana harapan orang kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kalau itu harapan hati dan dilaksanakan berkesinambungan, ada pintu-pintu hati yang terbuka dari Allah Ta'ala untuk orang itu bisa mencari dan menemukan orang-orang sebagaimana harapan dalam doa dan munajatnya. Bisa dimengerti Ibu ya? Ya Rasulullah, salamun alaik. Ni wadah. Salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allahumma. Kalau diterangin pelajaran, sampai asar nggak selesai Bu. Kalau diterangin ya, karena saya nggak mau nerangin, belum minta pape. Jadi kalau Ibu entar nggak capek, ya kalau ngikutin capek, semua orang juga hidup capek. Siapa orang yang sehari-hari nggak ada capeknya? Anggota tubuh mana sehari-hari dari mulai hidup sampai digebukin di dalam kubur, diinjak-injak sama tukang kuburan, baru berhenti seleranya. Siapa yang lepas dari selera itu? Dari mulai kita lahir sampai mati baru berhenti makan. Betul gak? Betul gak? Ayo Ibu pulang, ngapain? Yang namanya makan tuh apapun yang kau beli lalu kau masukkan ke mulut, itu namanya makan. Bukan makan itu selalu nasi. Beling juga kalau Ibu doyan, namanya Ibu makan. Namanya ngomong iseng. Biasa kalau mau minta begitu. Timun dapat saingan tuh. Allah Ibu, kalau Ibu ikuti saya pengajian saya Bu, Ibu lupa suami Ibu Bu. Kalau Ibu betul ingat pengajian saya, Ibu ikuti, Allahumma, Ibu Allah Ta'ala lupakan akan sesuatu yang di kewajiban Ibu, tapi maaf, bukan melecehkan kewajiban. Allah Ta'ala lupakan sesaat karena kegembiraan yang Allah Ta'ala berikan. Kalau Ibu ngikutin saya pengajian saya, udah Bu, Ibu, udah Ibu aja udah. Ada aja Bu, orang ngaji ada aja lucu-lucu Bu. Semalam apalagi Bu, ya Allah, itu orang bisa lahir ya. Astagfirullahaladzim. Ntar malam saya panggil Bu tuh, saya kasih ongkos 60.000 buat 2 tahun. Allah itu orang, kalau saya panggil Ibu terkencing-kencing Bu. Enggak, ntar malamnya saya jam 8 suruh saya panggil tuh. Saya hubungi Indosiar sama SCTV, coba tolong liput nih, tolong liput. Ya bakal pilpres. Nanggok dulu, Wan, nggak kuat Wan. Ini suara jelek ini suara jelek Ibu. Nggak seperti biasanya. Wah, kuping kalian pasang ya. Mana yang indah dalam keseharian. Terjadi perubahan, wajib kau bisa menyadarinya. Ini ada perubahan, tidak seperti biasanya. Enak didengar, bagus, jelas. Tapi maaf, bukan suara asli sebagaimana saya mengajar. Ibu jadi makhluk Allah Ta'ala. Hanya syariat Rasul yang bisa mencerdaskan semua organ tubuh manusia. Arti mencerdaskan, mempertajam organ tubuh. Sebegitu sifat taat Ibu dalam organ tubuh Ibu. Sebegitu nur yang Allah Ta'ala berikan. Kuping Ibu nggak biasa dengar omongan-omongan kotor, jorok dari tetangga, dari siapapun. Sebegitu sifat ketajaman, kepekaan dalam pendengaran. Paham Ibu? Ibu punya mata nggak pernah bisa lihat-lihat yang kotor, cabu-cabu di televisi maupun film-film cabu. Selagi Ibu melatih diri untuk tidak bisa demotivasi Ibu, pejamkan mata Ibu kepada hal-hal yang tadi, sebegitu ketajaman mata Ibu. Maaf, bukan tajam mata biasa ya. Anda semua memiliki penglihatan lengkap. Tapi Allah Ta'ala cabut di balik semua yang Anda lihat. Organ tubuh yang amat sangat tak ternilai adalah hati manusia. Hati bergantung bagaimana pengamalan ilmu dalam ketulusan sebagai kewajiban kamu kepada Allah Ta'ala sebagai hamba. Sebegitu hati kau jaga. Dari kemusyrikan. Tahu musyrik? Percaya kiri, percaya kanan, percaya A, percaya Z. Yang tidak dibenarkan dalam agama. Kita percaya hadis Rasulullah SAW. Kita percaya semua pendapat ulama-ulama yang ada dalam kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning. Percaya. Bukan etikot di situ. Percaya bahwa ilmu itu dari Allah Ta'ala.
Kita membenarkan dan mempercayai utuh apa yang mereka gariskan dalam kitab-kitab karangan mereka. Bisa ada mengerti? Tapi sisi keyakinan hanya kepada Allah Ta'ala. Aku yakinkan keesaan Allah Ta'ala dengan segala kekuasaannya. Aku bisa lihat nyata tanpa wujud. Tapi ada yang menciptakan segalanya. Bisa dia mengerti? Ibu membiasakan diri tangan ibu tidak kepada bagian-bagian yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bisa ngerti ibu ya? Mencuri. Bagaimana caranya? Sebegitu sifat pelanggaran, sebegitu Allah Ta'ala tarik rasa sensitivitas, rasa kepekaan apa yang ibu lakukan dalam bentuk pelanggaran. Ibu terbiasa bahasa-bahasa kotor, Allah Ta'ala cabut nikmat beristighfar, nikmat berselawat, nikmat bertutur kata baik, nikmat mengajak sesama untuk beroleh kebaikan. Pada kesimpulannya, semua tubuh manusia secara utuh memiliki fungsi tersendiri. Paham ibu? Memiliki kerja tersendiri, memiliki rasa tersendiri. Di mana sifat rasa itu mati atau tidaknya bergantung bagaimana ibu menjaga diri dalam agama ya. Agama. Bukan jaga diri ke orang soleh. Bukan jaga diri kayak wali-wali perempuan. Nggak ada wali perempuan kecuali orang-orang yang terselubung. Yang sulit untuk bisa dikenali dia. Serta bagaimana cara kerjanya. Yang percaya orang perempuan ya. Wali-wali tai nggak ada. Haha. Mau syarifah bukan saya. Di kampung ibu orang nganggo ngaku-ngaku macam-macam. Suruh kemari sama saya bu ya. Pak Mari itu perempuan yang ngaku macam-macam. Suruh semari sama saya. Gua kawinin tuh. Emang mau ngapa? Saya kok belum nanggok bu. Jadi ngomelnya nggak enak dengernya. Ntar kalau udah nanggok capek deh. Orang capek bu. Orang dari pagi jam 5 nih. Keluar dengan segala kegiatannya dan usahanya kan gitu. Saya pagi-pagi subuh orang keluar nyari duit. Saya sama anak lagi ngitung duit. Dia ngitung duit dari malam. 16 jam gak kelar. Itu kan baru ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipas ame baju seragam. Jogja Semarang. Syair anak, yang enak bahasa Indonesia, syair itu syair keramat itu. Keramat itu apa? Itu bisa tahu. Ustaz, lupa di bawah Ustaz. Hah? Nah, udah bagian lain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Imam Ar-Rusli deh. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi. أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا
ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى أثرا طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي الله الله فبدنياي الله الله يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل نظرة يا أكرم الرسل وبغوث حلالي عقدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله بدنياي سيد السادات للمضر غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي الله الله فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ يا إمام الرسل ya Sanadi, ya Imam Marusli, wahai teladan pemimpin yang memiliki aneka macam bentuk sifat-sifat terpuji dan perilakunya. Dialah pemimpin dari semua makhluk Allah Ta'ala, termasuk makhluk para Rasul. Nabilah teladan dari semua Rasul yang tercipta. Bisa dimuti, Bu? Ibu nggak pernah lihat teladan, Bu, ya? Atau nggak ngerti teladan itu apa? Kalau saja ibu tahu kata teladan itu bagaimana, di mana orang bisa mengerti orang itu memiliki sifat teladan, tentu ada bagian mana kita katakan dia teladan dalam urusan apa? Itu. Berarti apa yang kita tahu orang itu memiliki sifat teladan? A, B, M, D, C. Bukan Jokowi. A, M, D, B, C. Samsudin. Bukan Jokowi. Kalau ibu tahu ini orang teladan dalam apa? Itu. Berarti ada sifat keteladanan orang itu yang ada pada badan ibu. Sehingga penilaian ibu benar orang itu memiliki teladan. Sebab aku laksanakan apa yang orang itu miliki. Tapi aku tak mampu berbuat seperti dia yang pernah kulihat dalam sifat keteladanannya. Paham? Sehingga pujian itu jatuh pada orang di mana yang memuji adalah memiliki sifat kesamaan pada orang yang dipuji. Bukan kalian makhluk-makhluk hina ya. Mengatasnamakan Nabi, memuji Nabi setinggi langit. Tapi Anda tidak memiliki sinar kenabian dalam makna syariat yang jadi kebanggaan Nabi. Sehingga dengan sinar kenabian dalam makna syariat yang jadi kebanggaan Rasulullah SAW, Anda tak mampu membangkitkan semangat keimanan, kesadaran untuk menjadikan saudara Anda mulia dalam sisi kehidupan melalui nilai agama. Jangan suka bawa nama Allah, jangan suka bawa nama Nabi. Atau malu binatang. Udah bawa nama partai. Udah, partai dakwah tidak ada.
Partai Islam tidak ada. Yang ada partai lihat didiriin sama orang Islam. Paham Bu ya? Tidak ada partai Islam Indonesia gua ngomong. Yang ada partai bernapaskan Islam. Dulu didirikan oleh para wali Allah, ulama-ulama Jawa. Kiai-kiai Jawa, para wali Allah mereka Bu. Dalam pergerakan ya pemberontakan melawan Belanda untuk jadi bebasnya negara ini, mereka ulama-ulama para wali Allah yang memperjuangkan semua itu. Bisa ada multi. Tuh Nahdlatul Ulama. Tuh NU begitu tuh asal muasalnya. Bisa ada multi. Dang terjadi perubahan karena bagaimana pantat, bagaimana duit, bagaimana kursi berubah jadi PKB, jadi P3. Bisa ada multi Bu. Asalnya mereka tidak ada. Saya kan ngalamin hidup. Saya tahu. Pejago ilmu. Tidak hanya ilmunya yang memberikan kemanfaatan buat dirinya. Sekian puluh juta, bahkan 100 juta rakyat Indonesia terbenahi. Melalui ilmu Ibu. Melalui ilmu ya. Bukan melalui DPR. Anda kan mengatasnamakan agama. Ya untuk duduk di kursi neraka. Karena orang tahu Anda dengan nama agama. Yang Anda cari adalah nama, popularitas, harta, musuh lebih cerdas ketimbang kamu, hai orang-orang yang berbasiskan Islam dalam partainya. Kasih dia jabatan, kasih dia. Yang penting kekuatan di tangan kita. Lihat, ketika lapar itu menyerang hati, pikiran, mata, pandangan, rasa, musuh tahu. Bisa ada mati Ibu? Paham Bu ya, itu ilmu Ibu ya. Ibu lapar bagian apa? Bagian mulut. Ibu punya pengaruh, tapi Ibu lapar ya. Bagian mulut. Kau kejar dia. Udah orang itu, pepeti dia. Dia nggak bisa kau tundukkan dengan cara kebaikanmu, suruh ponakannya. Kau kenal baik, ya masuk dari sana. Kasih makanan yang dia gemari. Kalau dia sudah mulai menyenangi makanan yang dia inginkan, karena memang perutnya yang lapar, coba kasih dia jalan untuk bisa saya ketemu dengannya. Di situ kalian, itulah makhluk-makhluk hina. Ambu. Sifat nur Allah Ta'ala, sifat syariat Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala berikan dalam makna karunia kepada hamba-hambanya dapat melihat di luar dari apa yang terlihat. Bisa Ibu. Paham ya omongan. Saya kan ajarin Ibu biar Ibu lihat diri Ibu, Ibu bisa lihat saya dusta atau tidaknya. Kalau nipu saya tukang tipu Bu. Kalau nipu saya tukang tipu. Ibu kan saya ngaji begini-gini amat kan gara-gara saya tipu. Ibu ngaji dulu apa. Ini mau terus ya nih? Gimana kalau kita minta 2 kali? Nih mau nerima pelajaran nggak nih? Mi'raj batal. Kata Kiai Pah gimana kita beliin makanan? Luar biasa. Tadi saya di kamar mandi tuh, belum mandi, lagi ngeden. Saya punya kakak mengeluarkan tuh doa yang jadi doa yang saya punya orang tua dapatkan, wallahu alam cara dia Allah Ta'ala, sehingga dapat tuh doa. Robbi ufirli di akhir umur tuh ya. Robbi ufirli wahai Tuhanku, ampunilah aku, warhamni sayangilah aku, watub dan berilah tobat alai kepadaku. Saya punya orang tua bacanya enggak alai ya, alai. Tuh. Artinya sama, cuman kalau alai kan kelihatannya lebih galau. Biasa. Iya, orang dia dapat tuh ilmu waktu mau meninggal. Jadi dibaca enggak alai ya. Kok Robbi firli warhamni watub alayya. Itu sih nangis minta BLT. Bantuan langsung tuntas. Dia dapati itu ilmu, dia di akhir umurnya dapat tuh. Dia tuh Bu, lihat Bu, orang-orangnya Allahu Akbar Bu. Bisa ada mudi? Sudah enggak lagi lihat A, lihat B. Dia upayakan bagaimana biar Allah Ta'ala bukakan jalan akhir usianya dalam rahmat, dalam ridha, dalam ampunan, dalam segala yang jadi peri kehidupan dia dalam kesehariannya, yang bagaimanapun caranya dalam doa dan munajatnya, sehingga dia tahu dia akan pulang kembali kepada Sang Pencipta. Dia munajat dan berdoa.
Dapatlah apa yang diharapkan kepada Allah Ta'ala dalam bentuk Rabbighfirli warhamni watub alai. Watub alaya Pinocchio. Ngambek deh. Heran. Awi kok ngajar ngatain kita melulu. Ngatain ipapu lu. Adik saya Pak Cicik jawab, bukan dikatain. Emang pantes. Hasil saya punya saudara ada yang kayak Jawa, ada yang kayak Padang, ada yang kayak Sunda, ada yang kayak Ambon telat. Walhasil kok saya kayak Itali Bu ya. Biasa. Ibu sudah nggak kenal kata Itali. Ibu Itali anggap Itali itu negeri sono kali. Bukan Ibu. Itali Ciucakrawa. Wah minta duit lagi udah kacau. Jadi bacaannya Rabbighfirli. Kacau deh, kita kok ngomong udah ketawa di hati lebih itu kacau deh. Itu namanya tajam itu. Rabbighfirli warhamni watub alai. Rabbighfirli warhamni watub alai. Rabbighfirli warhamni watub alai. Singkat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok saya kan emang Allah pelihara alhamdulillah dari muda Bu, saya gemar membaca buku. Saya nggak punya apa-apa. Pun berumah tangga nggak punya apa-apa. Yang saya miliki adalah buku-buku ilmu pengetahuan agama dan di luar agama. Kekayaan saya hanya pada buku-buku saya. Sehingga buku saya lebih berharga dari semua yang saya miliki. Kenapa? Saya adalah jati diri saya, di mana jati diri adalah apa yang saya miliki dalam bentuk ilmu pengetahuan. Bisa yang mulia Ibu. Jadi sebegitu ilmu pengetahuan itulah aku sebenarnya. Sehingga itulah yang tak ternilai di mata aku. Oh Bu. Dari iseng-iseng sampai malam ini juga saya paling senang. Kalau di kamar sendirian saya acak-acak. Mau apa ya? Terus mata saya habisin buat begitu. Ya, terus. Dari sekian ribu. Dari sekian ratus, dari sekian kitab-kitab agama Allah war kalangan wali-wali besar 1000 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, astagfirullahaladzim, dapatlah tuh wali besar yang dengan singkat gitu mengeluarkan doanya. Sebagaimana apa yang Walid sampaikan, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Tuh Ibu, astagfirullah, saya lihat astagfirullahaladzim. Gila, ini doa yang Walid baca di akhir umur. Padahal di akhir umur atau 10 tahun terakhir sebelum saya punya orang tua pulang rahmatullah, beliau nggak pernah baca kitab. Bagaimana orang bisa membaca kitab bahwa badannya sudah nggak mampu? Bisa deh Ibu. Matanya sudah tidak jeli lagi melihat orang-orang yang ada di hadapannya. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil ilmu dari kitab-kitab yang tanpa baris lagu kitab-kitab klasik kuning? Mustahil. Tapi dari mana dia bisa dapatkan semua itu? Itulah apa yang jadi pri kehidupan dia dalam keseharian. Dengan ilmu, dengan mengajar, dengan doa, dengan munajat, dengan pendekatan kepada masyarakat. Karena nilai tambah seseorang dalam agama dan misi Allah Ta'ala adalah bagaimana dia berbuat, menyelamatkan saudaranya dengan agamanya. Itulah nilai pangkat manusia. Bukan bahasanya Ibu. Bukan pakaiannya. Nilai seseorang dalam agama di sisi Allah Ta'ala bukan pakaiannya, bukan mukanya, bukan hartanya, bukan pengikutnya, bukan embel-embel najis yang disandang pada badannya. Bukan. Tapi bagaimana dia berbuat dengan pengetahuan agamanya, lalu dilaksanakan dan beroleh keberuntungan, bagaimana dia mengupayakan agar saudaranya sama memiliki ilmu, pengetahuan, dan keyakinan sebagaimana yang dia dapatkan. Meskipun berbeda, tapi sama dalam isi. Paham gak Bu? Saya makan nasi sepiring, karena saya punya duit. Beli nasi sepiring. Bisa ada mengerti? Hak saya untuk makan nasi sepiring. Tapi kalau betul saya manusia dengan nasi yang ada, waktu saya lihat ke kanan dan ke kiri atau ke depan atau nengok ke belakang, ada saudara saya dengan segala kelemahannya, borok-borok sepiring, 1 sendok pun dia nggak punya kemampuan untuk membelinya. Kalau saya manusia di sisi Allah Ta'ala, saya orang mulia, saya tak akan pernah menikmati sepiring untuk saya seorang diri. Sekurang-kurangnya, tegur sapa, Mbak, yuk, Dek, sudah makan belum?
Belum. Mas saya ya, oga malu. Jangan malu, saya nggak ada malu yang minta. Saya nggak ada malu yang minta. Ya saya lihat muka bapak emang muka minta-minta. Babe. Gue dikata muka minta-minta. Babe. Bukan babi bu, ya babe. Saya nggak pernah ngomong babi bu, babe gitu. Anak belakang paham bu. Sebab mereka lahir dari kandang babe. Paham bu ya? Di sini nggak saya malu. Jangan ini. Oga kan begitu. Anda dengan rezeki satu piring, tuh dengan apa yang Anda miliki berbagi kepada dia, meski satu sendok, itu sudah memiliki sama rasa. Itu sudah memiliki sama rata rasa yang dia makan nasi, dia pun berbagi untuk saudaranya. Dia memiliki rasa yang dimakan adalah nasi. Rata, sama-sama mencicipi apa yang Allah telah berikan dalam bentuk nikmat berbentuk nasi. Paham ibu? Tuh, sama rata, sama rasa. Saya malu sekarang hina. Gak bisa mendescribe, mendefinisikan kata sama rasa, sama rata. Sehingga ibu ditipu oleh makhluk-makhluk hina. Kalau semua sama rasa, sama rata, tidak ada Allah Ta'ala. Bagaimana kau bisa samakan ratakan, sama ratakan? Tinggi kamu beda sama aku. Kulit kamu sudah beda sama aku. Hidung kamu mancung, pantat kamu pendek. Paham bu ya? Nah, yang azan-azan sono, yang mau sembahyang sono sembahyang. Gue gak sembahyang ikutin lo, gak ada ilmu. Ntar kita sembahyang asar jamaah sini ya. Ini mau belajar ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu di antara 20 wasiat yang Allahu Akbar. Semalam saya ngajar. Ya di Cipinang, Allahu Akbar penjelasan. Alhamdulillah. Tapi di Cakung ngajar. Tapi berbetulan Allah piara saya ketemu. Ya, pawang kelelawar. Jadi saya nggak jadi ngajar. Ada pawang termalam saya bawa bu. Pawang kelelawar bu. Luar biasa itu pawang kelelawar. Dia punya bibirnya bu. Indah betul. Wah, kayak John Travolta. Janggutnya terbelah bu. Janggutnya terbelah. Bekas kena petasan. Namanya Rahmat. Rahmat Widagedo Kartoharsono Mulyadi. Yeah. Sampai KTP dibalik mau nama ibu gak muat. Satu di antara wasiat spiritual imam kan imam ada 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi. Satu di antara wasiat imam kita yakni Imam Hanafi kepada anak beliau yang bernama Syekh Ahmad berkata, untuk dapat kebahagiaan, ketajaman dan sehingga sifat sesuatunya tadi ibu yang bisa menikmati. Itulah satu di antara bahasa saya, Bu, kalau bisa Bu, tolong jadikan agamamu kebahagiaan hidupmu. Oh, enak, astagfirullahaladzim. Arti kebahagiaan bukan menyengsarakan yang ada, Bu, ya. Nggak ada orang dianggap dia bahagia, bijak dan segala, sementara dia menyengsarakan orang-orang yang jadi kewajiban dia. Nggak ada, Ibu. Kecuali dalam urusan tertentu, tidak bisa. Beda, Bu, ya. Nih, masih kuat bertahan nih. Kak Ipah nasi udah siap belum? Tapi nanti penutupan emang duit saya kumpulin buat ibu, emang minta dari ibu. Oh iya, ibu jangan kayak bawa makanan dari rumah, langsung bawa. Yang penting bawa duit tuh deh. Masuk berapa duit? 12.000 nih sebungkus. Duit 6.000 nih, yang 6.000. Beb, saya bawa 3,5. Kalau pegang sendal gue. Bawa duit 3,5. Lu dari mana? Mbak duit 3.500. Kalau tiap hari sih ngaji buat 3,5. Surga, nah kan seminggu sekali. Dari mana Mbak duit 3.500? Satu di antara nasihat beliau Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ilmu buat ibu. Ibu kebanyakan bocor. Ini ibu-ibu kebanyakan anak perawan bocor kebanyakan. Tahu bocor bu? Bukan bocor langsung nengok. Emang kita basah. Ya Allah, makanya jangan suka nodon ke distributor. Sini ada bos mawar. Bisa begitu.
Rahmat. Satu di antaranya Rahmat. Antaktuma syirraka wa khatiraka wa zahabaka wa madhabaka. Wah. Untuk dapati Allahu Akbar, ibu punya diri astagfirullahaladzim, nggak melukai orang, nggak bicara yang sakit hati gue dikata gitu media. Jangan begitu bu. Ciri ahli neraka mulutnya ketus-ketus bu. Jangan bu ya. Astagfirullahaladzim. Ciri ahli neraka mulutnya ketus. Astagfirullahaladzim. Orang pakai baju apa aja salah media. Apaan tuh yang pakai baju kuning merah hitam biru. Besok dilihat lagi orang kesra. Orang kesra gak pengajian. Apa panas-panas tuh. Kayak kuning merah. Kan merah tuh dikasih ame PDIP tuh. Lah gue tahu banget emang dibagi di kelurahan. Itu kan di kuning tuh dikasih di kantor RW tuh. Dari Golkar tuh. Apaan aja dipakai salah. Besok udah lewat lagi. Ya kerudungannya hijau. Kainnya biru telur asin. Itu dibagi sama Habib tuh. Itu kan dibagi sama Habib tuh. Itu kan hijau tuh P3. Itu kan yang biru telur asin PAN. Ada aja tuh. Nah orang kesel. Dikeluar ke jalanan. Kayak anak dalam doang bu. Sama kutang. Itu kan begitu tuh orang kurang tuh. Lihat orang kurang begitu tuh. Heran bu. Tuh. Itu sifat ahli neraka begitu bu. Tuh. Untuk jadi ibu punya hidup bahagia, berlepaslah kamu dari penglihatan manusia yang merusak sifat kepedulianmu dan perhatian kamu kepada kewajiban dan kepada melaksanakan roda kehidupan dalam agama. Bebaskan kuping, mata, kaki, tangan. Terserah. Aku ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan kepada kalian. Hai iblis-iblis tercipta. Boleh terus nih? Perasaan kalau belum nanggok 2 kali. Kata anak Tat sih kayak pantas Tat. Lu jangan ngomong barangan, takut tabok. Enggak Tat, saya ikutin Ustaz udah 2 tahun Tat. Motor saya Tat dari bagus sampai digade. Kata itu bocah. Motor saya Tat ngikutin Ustaz dari bagus sampai saya gade Tat. Ustaz kagak Tat, dari mobil murah sampai mahal. Nanti akhir tahun Ustaz beli mobil lagi Tat, kata anak-anak Tat. Ya bergantung tanggungan gua. Aduh, Allahu Akbar. Satu di antara wasiatnya, antaktuma syirraka. Woi, ini penjelasan pusing bu, tapi enak kalau telah kasih izin keluar semalam. Makanya saya minta rekaman itu, udah dikirim belum anak Cipedang ke anak apa? Anak Cakung, minta tuh. Jangan suka sia-siakan kaset anak ya. Itu roh anak ada di situ. Keselamatkan kalian, Allah Ta'ala kasih sebagian ada di sana. Terus dalam rekaman-rekaman anak ya. Jangan dianggap enteng, anak punya ilmu. Anak bukan makhluk asal. Wah, selamat. Hah? Apa? Oh, iya. Kembali kepada permasalahan bocor. Ibu jangan suka puji suami ibu ya. Ya, saya sih bahagia betul punya suami ini. Peduli, romantis. 6 bulan bercerai. Bisa ada ibu? Untung sekali saya punya suami ini. Peduli sama saya. Romantis. Untung sekali saya punya suami seperti dia. 6 bulan bercerai ya. Puja-puji. Itu kan nafsu lo masih jalan. Alah, tuh yang bilang iya ngerasain. Dia menderita. Aku gagal lagi. Gunung ku daki, lautan ku seberangi. Sumur ku gali. Keringetan yang bertetes ku taruh di cangkir lalu ku minum kembali. Gagal lagi. Antaktuma syirraka. Untuk dapati kebahagiaan surah rahmat. Satu di antaranya nih. Antaktuma syirraka. Engkau pandai merahasiakan hal urusan yang ada pada hatimu. Kata syirrun banyak artinya.
Yang ringan buat ibu, serento sama dengan kolbun, hati. Sebetulnya maknanya lebih jauh dari itu. Nih, maknanya. Kita kan. Ya emang siapa? Emang lu kira gue jin. Saya kalau mau ngajar ibu, Bu, capek. Nyari bahasa yang ringan, ya pandangan, keselamatan, bimbingan yang mudah ibu terapkan dalam keseharian. Capek ibu, saya ngimbangin ibu. Kan ibu umumnya kan lulusan SMK gagal. Umur SMK gagal. Ya, orang kalau dikata sekolah gagal, berapa angka nggak pantas dikasih. Betul nggak, Bu? Itu makhluk gagal tuh. Kan begitu. Dibeliin apa nggak jadi cakepnya. Ya makhluk gagal. Tuh, jadi mesti orang-orangnya apa? Orang-orang yang punya keahlian yang bisa menata orang itu. Dia menata ulang bagaimana dia dengan kegagalannya bangkit untuk meraih kesuksesan. Jagoan. Ngomong apaan sih? Merahasiakan ya hatimu. Contoh yang gampang semalam ya Rasulullah Muhammad. Ibu sama saya, anak perawan sama saya belajar ilmu. Pertama ngaji gitu. Karena berkah kesinambungan dengan niat baik, ingin tuh dapati tuntunan agama karena aku berislam, bertuhankan kepada Allah, bernabikan kepada Muhammad SAW dengan syariat yang demikian rupa. Aku tahu tapi aku alpa berbelas tahun lamanya. Gini ku dengar ada Ustadz Fulan, aku mau coba kali-kali aja. Allah telah bukakan aku punya hati terbuka karena bimbingan dan sesuatu dari orang itu. Ketemulah ibu sama saya, perempuan pun sama. Alhamdulillah, oh ini nih yang gue kepengen. Terjadilah tuh pembuka hati ibu dari Allah Ta'ala. Dari waktu ke waktu, seminggu, sebulan, 3 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun. Masa yang berlalu, yang telah lewat. Tapi ibu gak sia-siakan dari pemberitahuan ilmu dan kewajiban ibu kepada Allah Ta'ala. Melalui cara ilmu dan perawatan penjagaan sesuatunya dari yang diberitahukan guru. Terjadilah perubahan kepada arah yang lebih baik sebelum ibu bertemu dengan saya. Ingat Bu, karena orang hidup ada di bawah, ada di atas, ada sejajar, sepadan, ada lebih. Bagaimanapun keadaan, ibu dapat menikmati apa yang jadi bimbingan saya selama ini. Di mana sifat nikmat tadi berbentuk misalkan buah, atau uang, atau pakaian. Kalau ibu dengan yang apa ibu dapatkan buah, pakaian, atau lagi apa itu? Uang, ibu sadari bahwa kebaikan yang ibu dapatkan dari menuntut ilmu yang berkesinambungan terus-menerus, ibu sadari bahwa itu adalah berkah sang guru. Kebetulan nikmat yang ada pada saat itu ibu miliki di tangan ibu. Artinya ibu wewenang untuk menyerahkan dan memberikan ini kepada siapa yang ibu kehendaki. Dengan buah yang ada di rumah, ibu punya itu pohon, ibu petik. Rambutan, atau duren, atau manggis, atau jambu klutuk. Kirimin buat guru. Bisa dimengerti ibu ya? Ngerti itu? Ngerti ya? Udah. Ketika ibu memberi apa yang ibu inginkan dari hati, lalu ibu merasakan lebih girau, ya Allah, alhamdulillah. Tuh, rasa syukur aku wujudkan seperti itu, alhamdulillah ya Allah. Satu masa ibu punya lagi lebih dari yang pernah ibu berikan. Bisa ngerti? Tapi sebelum itu berjalan, sebelum itu ibu laksanakan, ibu ngomong sama orang. Bisa dimengerti? Dengan apa yang ibu berbuat baik kepada orang tadi yang dalam wujud syukur ibu kepada Allah Ta'ala melalui orang itu. Bisa dimengerti? Kita kan gini media, kita gini. Atau tidak kepada orang lain. Bisa dimengerti? Ibu wujudkan bahasa ibu di depan guru ibu mengatakan, Ustaz, ini Ustaz, ini Ustaz, ini Ustaz, ini Ustaz. Jangan begitu jadi orang. Jangan begitu jadi orang. Jalani kebaikan tanpa harus ibu mengutarakan apa yang ada pada hati ibu dalam bentuk yang baik. Bisa ada mengerti? Agama ngajarin. Waduh, lihat bu ngajarin agama.
Kayak saya sama ibu. Nggak mau terang-terangan ngebilangin apa yang saya berbuat. Mau ta'ala buat, pantang nggak mau. Kecuali ya Rob maafin ya Allah. Bercanda ya Allah, maafin ya Allah. Asal mereka tahu doang ya Rob. Untuk dijadikan renungan. Saya bukan makhluk pendusta. Ngebohong sering. Beda pendusta sama ngebohong. Ngebohong itu keterpaksaan. Kalau pendusta emang kerjaan. Paham Bu ya? Jangan kebaikan itu ibu utarakan. Jangan. Orang baik enggak selalu mengutarakan apa yang diinginkan kebaikan untuk saudaranya. Kalaupun terpaksa diutarakan, udah minta maaf dulu sama Allah Ta'ala. Minta maaf dulu sama Allah Ta'ala. Maaf ya Allah, enggak ada maksud lain ya Allah. Untuk mendidik orang ini asal ngerti bahwa aku tidak seperti yang dia duga. Ngerti Bu ya? Wah. Karena waktu enggak memungkinkan, tapi insya Allah enggak ada hujan. Gempa ya Rob, jangan lama-lama, paling lama hari Rebo. Ya gempa kan nggak di sini, biarin aja, seberang semua dah. Itu biarin gempa, gunung meletus, ya gunung daerah sini ya. Gunung Selamat mana? Dekat Matraman dia. Pecah-pecahin ya Rob. Ibu enggak, ibu selamat Bu, selamat. Paling rumah ibu miring gitu. Ngumpulin duit bakal penutupan. Bib kan masih lama, ngumpulin dari sekarang, jadi nggak kayak minta sumbangan. Tuh, udah banyak. Mudah-mudahan saya nggak di sini. Kata ibu-ibu, gimana tuh duit boleh? Gimana duit dikumpulin lama-lama tuh berapa puluh juta tuh? Ada yang nyautin, kita paham dia deh. Itulah makna Kang Bohong. Minta. Hewan baca anak minta. Awat jangan kirain orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاه لا تجزع وتضجر وسلم المقادير كي تحمد وتعجر بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي وكن راضي بما قدر مولى ودبر ولا تسخط قدر الله رب العرش الأكبر بنظرة من العين الرحيمة وكن صابر وشاكر تكون فائز وظافر ومن أهل السرائر حضر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دل الصيب مطهر تداوي كل ما بي
وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر حذر رجال الله من كل ذي قلب ملون مصفى من جميع دنس صيب مطهر من العين الرحيمة تداوي كل ما بي وذه دنيا دينية حوادثها كثيرة وعشدها قيرا ومدتها قصيرة بنظرة وذه دنيا دينية حوادثها كثيرة وعشدها قيرا ومدتها قصيرة بنظرة من العين الرحيمة تفكر في فلاها وفي كثر حلاها وفي غلة غناها حضرا فتوبى ثم توبى لمن منها تهذر وطلقها وفي طاعة الرحمة شمار من العين الرحيمة تداوي كل ما بي ألا يا صاه يا صاه لا تجزى وتدجر وسلم للمقادير كي تحمد وتعجر وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر حضر رجال الله من كل ذي قلب ملون مصفى من جميع دنس صيب مطهر بنظرة تداوي كل ما بي من أمراض ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة yang seger-seger katanya. Yang seger-seger. Ngantuk. Habis di rumah. Oh, rekaman nih. Lain aja ya, yang seger-seger ya. Baik. يا رسول الله سلام رسول سلام عليك يا رفيع شان والدرجي عتفة يا جيرة العالمين رات العالمين يا أهيل الجود والجود والكرم يا أهيل الجود والجود والكرم يا رسول الله سلام رسول سلام عليك يا رفيع شان والدرجي عتفة يا جيرة العالمين فات العالمين يا أهيل الجود والجود والكرم يا أهيل الجود
يا رسول الله سلام رسول سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عتفة يا جيرة العالمين رات العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام رسول سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عجبت يا جيرة العالمين ذات العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم Pembukaan pengajian nanti insya Allah Pak Rizky ada umum ada kalangan صلاة الله ما لاحت كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير مركب النجائب ركب النجائب صلاة الله ما صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير مركبا نجائب ركبا حدا حديث صورة باسم الحبائب حدا حديث صورة باسم الحبائب فهز سكر أعطف الركائب طف الركائب صلاة كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركبا نجائب ركبا صلاة الله ما لاحت كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على ما الخير ما ركب النجائب ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير ما ركب النجائب ركب النجائب. Numpang tanya sebelum saya baca doa Astagfirullahaladzim. Ibu malam 27 Rajab, kalau bulan nasionalnya tanggal berapa saya nggak tahu. Jadi 27, jadi tanggal 26 malam 27. Yakin tuh bos? Yakin coy, yakin? Ya salah. Jomblo. Kalau begitu saya numpang izin nih. Saya baru tumben bu nih ngalah. Mau kita bikin di sini malam 27 Rajab, apa mau di Al-Busro? Kalau di sini tanggokan 2 kali. Ku Aldi Busro 3 kali. Orang cerdas nggak bicara soal tanggokan 2 atau 3 kali.
Kliennya dia ada rezeki 6.000, gue bagi 3. Dia punya rezeki 1 juta, ya gue nggak bagi. Ya, ibu mau di sini mau di Al-Busro. Lihat, seiman, seagama, seguru, sepedapokan. Sudah bicara beda. Kenapa terjadi perbedaan? Ada yang nyautin, dia juga sih resek. Dia juga sih resek kayak sebenarnya orang. Makanya tidak selalu demokrasi itu harus selalu dalam setiap keadaan. Tuh ada bahasa demokrasi terpimpin, situ maksudnya. Kalau selagi permasalahan selalu atas dasar demokrasi, hancur ini negara. Hanya makhluk-makhluk oportunis, makhluk-makhluk dengan niat tak terpuji, hina dina, mengambil kesempatan untuk menggunakan hak asasi manusia atau demokrasi sebagai jalan pembuka niatan hina. Wah, ibu, gak ada yang lebih indah daripada ajaran Rasulullah SAW yang kita laksanakan. Sebegitu sifat perbuatan dalam tuntunan ilmu yang dibenarkan tata caranya dari sisi keyakinan dan tulus kepada Sang Pencipta Allah Ta'ala. Jitu ibu mengungguli di atas semua ciptaan manusia, hak asasi manusia maupun demokrasi. Tak ada yang lebih anggun, lebih indah, lebih manusiawi ketimbang ajarnya Rasulullah SAW. Kesian makhluk ini. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Innal hamda 'alaihim. Pokoknya ibu kumpulin duit aja. Malam 27 Rajab, bagaimana saya punya hati ntar baiknya bagaimana. Kalau di sini saya rasakan lebih menguntungkan saya dari pendapatan uang, saya bikin di sini. Tapi kalau di Al-Busro, uang yang saya dapat bisa 60 juta, saya bikin di sana. Itu namanya manusiawi. Kata emak gagal. Kenapa? Allahumma seumur hidup saya lahir sampai malam hari ini, sampai hari ini, Allahumma saya nggak pernah bikin malam 27 Rajab. Kenapa? Kok saya ingatkan ibu dan semua jamaah laki perempuan lainnya di berbagai wilayah, ambil kemanfaatan malam itu. Bisa mengerti? Kemarin saya habiskan waktu saya tidak kurang 4 jam di kamar saya tulis. Tuh, karena mata saya satu, tenaga habis, ya. Tuh saya tulis, tuh ibu. Ini yang bisa saya tulis doang bu. Tuh. Dan kesana ini kagak ada bu. Kenapa sudah capek? Gak elah segini doang 4 jam. Bohong tuh guru. Bu, dari setebal kitab yang saya baca, inilah kesimpulan dari yang kita rayakan malam 27 Rajab. Biar tahu ibu. Itulah sifat bijak seorang guru. Dengan mengalami pengalaman dan pengamalan ilmu yang diketahui, tidak dia berikan apa yang dia tahu kepada semua orang yang diharapkan untuk menjadi tahu. Tapi dikasih tempat, ilmu, bimbingan, pengarahan, sebatas ini manfaat. Kasih dia itu. Yang lainnya toh kamu. Paham bu ya? Tuh, makanya nanggok 2.000, nggak bisa mati-mati tuh orang. Naruh 2.000, nggak bakal mati tuh orang. Ambeien sering. Udah Fatihah belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa barakatuh. Innalillahi jam 12 kurang 25. Bener ya? Jam 2, jam 1 kurang ya, ada salah ngomong. Terlalu kritis kalian. Kata orang-orang kang tipu. Rakyat Indonesia sudah pandai. Rakyat Indonesia sudah pandai. Mereka sudah kritis. Kata tukang tipu. Memuji rakyatmu sudah pandai. Kritis dalam melihat sesuatu. Kesian. Yang kritis 1.000. Yang dibodohi 150 juta. Kau penipu dengan pujianmu ya. Kesian. Saya musuh makhluk bu. Yang menistakan. Dengan kepandaiannya kepada saudara. Saya bermusuhan kepada siapapun manusia yang mencoba mengangkat, memuji ibu dengan segala, sementara ibu ada dalam kehancuran dalam kehidupan melalui pandangan agama. Saya bermusuhan kepada siapapun ibu. Makhluk najis. Jual nama Islam untuk partai. Ingat kau ya, usiamu berapa tahun dan berapa yang tersisa? Alah, tai-tai tukang tipu. Wah, ya Allah, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمني بحبهم اللهم رضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمني بحبهم اللهم رضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمني بحبهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kalau ibu anak perawan nggak capek, ya, atau berhalangan nggak apa-apa, nggak capek datang. Kita sembahyang jam 8, hajat, ted, baru tahlil ala kadar, baru sedikit ilmu, doa. Bulan Rajab tuh Allahu Akbar. Kalau bisa Bu ya, dalam satu bulan Rajab tolong diupayakan bisa puasa 3 hari aja. Bukan berturut-turut, pokoknya selama bulan Rajab tolong puasa 3 hari. Pokoknya dalam sebulan tolong puasa 3 hari. Karena malam kalau yang nggak hadir titipin doa dari saya tuh ya. Bulan-bulan Allah Akbar. Udah bersalam belum? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh di kamar wanita.